Halo guys, ketemu lagi dengan saya dan juga teman-teman. Kali ini kita akan membahas mengenai presipitasi dan rainfall. Oke, untuk pengertiannya dahulu ya. Presipitasi dalam siklus hidrologi didefinisikan sebagai turunnya air dari atmosfer bumi menuju permukaan bumi berupa bentuk yang berbeda-beda. Merupakan sebuah kejadian klimatik yang sifatnya alamiah. Artinya, presipitasi adalah perubahan bentuk dari uap air di atmosfer menjadi curah hujan sebagai akibat dari proses kondensasi. Apabila uap air yang jatuh berupa cair, dinamakan dengan hujan atau rainfall. Skema presipitasi. Presipitasi dapat terjadi ketika atmosfer yang merupakan suatu larutan gas raksasa menjadi jenuh dan air kemudian terkondensasi dan keluar dari larutan tersebut atau disebut terpresipitasi. Yang kedua, udara menjadi jenuh melalui dua proses, pendinginan atau penambahan uap air. Presipitasi yang mencapai permukaan bumi dapat menjadi beberapa bentuk, termasuk diantaranya hujan, hujan beku, hujan rintik, salju, sleet, dan hujan es. Presipitasi adalah salah satu komponen utama dalam siklus air dan merupakan sumber utama air tawar di planet ini. Ya, kali ini kita ada contoh bagaimana terjadinya proses presipitasi yang diawali dari air sungai menuju air tanah, lalu ke air laut, lalu terjadinya proses evaporasi, kemudian menjadi awan yang terkena sinar matahari, terus terjadinya proses kondensasi, lalu terjadinya turun hujan atau presipitasi. Bentuk-bentuk presipitasi. Bentuk-bentuk presipitasi yang pertama ada hujan, ini ada contoh air hujan, merupakan bentuk yang paling penting dari presipitasi. Terjadi apabila uap air yang jatuh berupa cair. Yang kedua embun, ini ada contoh ya, embun di atas daun-daun kayak tumbuhan gitu, merupakan hasil kondensasi pada permukaan tanah atau tumbuh-tumbuhan dan kondensasi di dalam tanah. Yang ketiga, kondensasi di atas lapisan es. Ini ada contohnya juga. Terjadi apabila jika ada massa udara panas bergerak di atas lapisan es. Yang keempat, kabut merupakan partikel-partikel air yang diendapkan di atas permukaan tanah dan tumbuh-tumbuhan. Lalu yang kelima, salju. Ini juga ada contoh terjadinya badai salju. Adalah bentuk padat air yang jatuh ke bumi dari atmosfer atau awan yang telah membeku menjadi kristal padat dan seperti hujan. Oke, kemudian saya akan menjelaskan berbagai jenis-jenis hujan. Jenis-jenis hujan di sini dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama berdasarkan derajat, yang kedua berdasarkan intensitas, yang ketiga berdasarkan proses, yang keempat berdasarkan bentuk, dan yang kelima berdasarkan model. Untuk hujan berdasarkan derajat dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, hujan sangat lemah dengan intensitas hujan kurang dari 0,2 mm per menit dengan kondisi tanah agak basah atau dibasahi sedikit. Kemudian yang kedua, ada hujan lemah dengan intensitas hujan 0,02 sampai 0,5 mm per menit dengan kondisi tanah menjadi basah semua tetapi sulit membuat puddle. Dan ketiga, hujan normal dengan intensitas hujan 0,05 sampai 0,25 mm per menit dengan kondisi tanah dapat dibuat puddle dan bunyi curah hujan sangat kedengaran. Dan keempat, hujan deras dengan intensitas hujan 0,25 sampai 1 mm per menit dengan kondisi air tergenang di seluruh permukaan tanah dan bunyi keras hujan terdengar dari genangan. Dan yang terakhir ada hujan sangat deras kurang dari 1 dengan kondisi hujan seperti ditumpahkan saluran dan drainase meluap. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Oke, kemudian ada hujan berdasarkan intensitasnya. Ada hujan sangat ringan dengan intensitas curah hujan kurang dari 1 mm selama 1 jam dan kurang dari 5 selama 24 jam. Kemudian ada hujan ringan dengan intensitas 1 sampai 5 dalam 1 jam dan 5 sampai 20 dalam 24 jam. Dan yang ketiga ada hujan normal dengan intensitas 5 sampai 20 selama 1 jam
dan 20 sampai 50 mm selama 24 jam. Yang keempat ada hujan lebat dengan intensitas 10 sampai 20 mm selama 1 jam dan 50 sampai 100 mm selama 24 jam. Dan yang terakhir ada hujan sangat lebat dengan intensitas lebih dari 20 mm selama 1 jam dan lebih dari 100 selama 24 jam. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel berikut ini. Selanjutnya ada hujan berdasarkan prosesnya. Untuk hujan ini dapat dikategorikan menjadi 4. Yang pertama adalah hujan orografik. Untuk hujan orografik sendiri adalah hujan yang terjadi di area pegunungan dengan proses udara yang mengandung uap air akan bergerak naik ke atas ke arah pegunungan. Lalu akibat adanya penurunan suhu, adanya kondensasi dan turunlah hujan pada lereng yang berhadapan dengan arah datangnya angin. Daerah lereng lain tempat turunnya hujan yang miskin uap air dan kering disebut daerah bayangan hujan. Terus yang kedua ada hujan frontal. Hujan frontal terjadi jika massa udara yang panas naik di atas suatu tepi frontal yang dingin. Lalu ketika udara naik, temperatur menjadi dingin sehingga terjadi kondensasi dan jatuh menjadi hujan frontal. Udara dingin berasal dari kutub dan udara panas berasal dari khatulistiwa. Hujan ini biasanya terjadi di daerah sedang. Lalu hujan yang terjadi adalah sedang dan seringkali berlangsung lama. Yang ketiga adalah hujan konveksi. Hujan ini terjadi di daerah tropis dan disebut juga hujan zenital. Prosesnya, uap air di daerah ekuator naik secara vertikal akibat adanya pemanasan air laut secara terus-menerus. Akhirnya, uap air tersebut berkondensasi dan menurunkan hujan konveksi. Hujan ini biasanya turun pada sore hari, kemudian mendapat pemanasan maksimum. Pemanasan maksimum ini umumnya terjadi pada pukul 12 sampai 14. Lalu yang terakhir ada hujan konvergen. Hujan konvergen adalah hujan yang diakibatkan oleh adanya arus konvergensi udara atau pengumpulan awan oleh angin. Faktor angin cukup berpengaruh dalam jenis hujan ini. Arus konvergensi adalah arus udara yang bergerak akibat adanya tekanan udara yang sangat rendah di suatu tempat sehingga massa udara basah akan bergerak dengan cepat dan menimbulkan hujan disertai dengan angin. Selanjutnya, berdasarkan bentuknya, hujan air yang disebut dengan rain, hujan salju yang disebut dengan snow, hujan es disebut dengan hailstone. Hujan air berupa air yang jatuh dalam bentuk tetesan yang dikondensasikan dari uap air atmosfer. Di wilayah Indonesia, hujan ini sering terjadi dan biasa disebut dengan rain karena berbentuk cair. Ukuran diameter butir hujan berkisar antara 0,5 sampai 4 mm. Gambar hujan air seperti ini. Selanjutnya, hujan salju atau snow. Hujan salju merupakan jumlah salju basah yang jatuh dalam suatu periode terbatas. Salju adalah kristal-kristal kecil air yang membeku dalam butiran kecil dan secara langsung dibentuk dari uap air di udara bila suhunya pada saat kondensasi 0 derajat Celcius. Titik beku air. Proses terbentuknya adalah antara butir air saling bertumbuh tetapi tidak menyatu atau hanya menempel. Sehingga jika hujan jatuh tidak teratur bentuknya, diameter butir berkisar 0,5 mm dan dapat terjadi pada suhu 60 Celcius. Contoh gambar salju. Hujan es disebut juga dengan hailstone. Adanya panas akan mengakibatkan uap air terangkat ke atas dan semakin ke atas butiran air semakin besar. Uap air tersebut selanjutnya berkondensasi dan akhirnya jatuh menjadi hujan es. Hujan es sering terjadi di daerah sedang dan peluang terjadi di daerah tropis. Akan tetapi karena daerah tropis untuk membeku awan harus naik setinggi 5000 meter, maka akibat ketinggian tersebut es yang jatuh ke bawah sudah tidak berbentuk
es lagi tetapi berbentuk cair. Ukuran diameter butir hujan berkisar 4 mm. Contoh gambarnya seperti ini. Selanjutnya, berdasarkan modelnya, hujan homogen. Hujan homogen adalah hujan yang dari awal sampai akhir jadi hujan deras dan kemudian berhenti. Hujan advent adalah hujan yang di awal terjadinya hujan sangat deras, kemudian semakin berkurang derasnya dan berhenti. Hujan intermed adalah suatu hujan yang terjadi semakin meningkat derasnya sampai pada titik tertentu pertengahan dan kemudian menurun derasnya sampai akhir berhenti. Hujan delay adalah hujan yang di awal terjadinya hujan sedikit tidak deras dan semakin deras belakang. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis awan. Awan sendiri ada berbagai macam jenis yang dibagi menurut spesifikasinya, yaitu awan tinggi, awan sedang, dan awan rendah. Awan tinggi itu yang memiliki ketinggian di atas 6.000 meter. Awan sedang memiliki ketinggian antara 2.000 sampai 6.000 meter, dan awan rendah memiliki ketinggian di bawah 2.000 meter. Awan tinggi terbentuk pada ketinggian lebih dari 20.000 kaki atau 6.000 meter di atas permukaan laut. Awan tinggi ini terbagi lagi menjadi 3 jenis, awan cirrus, awan cirrostratus, dan awan cirrocumulus. Yang pertama ada awan cirrus. Awan cirrus ini terdapat pada ketinggian lebih dari 5 km. Bentuknya menyerupai kristal es dan berada pada tempat yang tinggi dengan suhu yang sangat rendah walaupun muncul di. Kedua ada awan cirrostratus. Awan cirrostratus tampak seperti kelambu putih halus yang mengental, menutup langit secara total atau keseluruhan dengan warna yang cerah. Terlihat sama seperti anyaman yang tidak teratur. Seperti ini penampakannya. Lalu ada awan cirrocumulus. Awan cirrocumulus memiliki karakteristik menyerupai ombak di pasir pantai, menyerupai bulatan-bulatan kecil putih berbaris atau berkelompok dan tampak seperti sekelompok domba. Awan ini dapat dilihat di langit yang terdegradasi dari awan cirrostratus. Seperti ini penampakannya. Lalu untuk jenis awan sedang berada di bawah dari awan tinggi, yakni terletak pada ketinggian 6.500 sampai 20.000 kaki atau 2.000 sampai 6.000 meter di atas permukaan laut. Awan sedang ini dikelompokkan lagi menjadi 3 bagian, yakni awan altocumulus, awan nimbostratus, dan awan altostratus. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama awan altocumulus. Awan altocumulus ini berwarna putih atau abu-abu dengan lembaran berlapis dan berserat. Awan ini juga sering berkumpul dan tampak saling berikatan. Seperti ini penampakannya. Lalu yang kedua ada awan nimbostratus. Awan nimbostratus dihasilkan dari penebalan altostratus, yaitu awan sebelumnya. Warnanya relatif abu-abu gelap. Awan ini bisa menghasilkan hujan yang deras. Bentuknya compang-camping, tidak beraturan, cukup tebal, dan menutupi seluruh lapisan langit berwarna gelap, sehingga dapat membuat sinar matahari tertutupi dengan gelap. Saking tebalnya. Seperti ini penampakan awan nimbostratus. Yang ketiga ada awan altostratus. Awan altostratus berwarna abu-abu kebiruan dengan rupa lembaran berserat menutupi langit secara total ataupun sebagian. Dapat menjadi penyebab hujan ringan apabila terakumulasi cukup tebal. Biasanya awan altostratus ini muncul pada siang bahkan malam hari dan menghilang pada saat matahari terbit. Awan altostratus. Yang ketiga ada jenis awan rendah. Awan rendah ini berada pada ketinggian di bawah 6.500 kaki atau di bawah 2.000 meter di atas permukaan laut. Awan ini terbagi menjadi 4 jenis, yaitu awan cumulus, awan stratus, cumulonimbus, dan yang pertama untuk kategori awan rendah ini ada awan cumulus. Karakteristik awan ini adalah padat bergaris tajam yang biasanya berkembang dengan pertambahan jumlah tumpukan melalui penggelembungan di bagian atasnya, yang bentuknya ini seperti kebangkul. Apabila awan ini terkena sinar matahari, maka awan ini akan terlihat putih cerah, sedangkan sisi yang lain terlihat gelap secara horizontal. Awan ini seringkali muncul saat pagi hari apabila langit tidak mendung, tumbuh, kemudian bertambah atau berkurang ukurannya ketika malam hari. Seperti ini. Penambahannya itu di atas
menyerupai gebang full. Yang kedua ada awan stratus. Jenis awan stratus memiliki kabut yang berada pada ketinggian sangat rendah, sekitar 2 km. Biasanya terlihat di ujung lautan dengan tekstur tipis berlapis-lapis. Awan ini tidak tumbuh secara vertikal, namun berkembang mengikuti arah angin yang menyebabkan udara akan terkondensasi pada ketinggian yang rendah. Yang ketiga, di awan rendah ada awan cumulonimbus. Jenis awan ini adalah jenis awan yang berat dan padat, berbentuk vertikal, menyerupai sebuah gunung. Bagian atasnya terlihat berserat dan hampir selalu rata, sedangkan pada bagian bawahnya sering sangat gelap. Jenis awan ini sangat ditakuti karena dapat membuat pesawat kecelakaan. Yang terakhir yaitu ada awan stratocumulus. Jenis awan ini memiliki bentuk yang serupa dengan sarang lebah dan seringkali menyebabkan hujan lokal. Apabila awan ini terakumulasi dan lebih padat, awan ini akan menyebabkan hujan lokal yang deras. Jadi itulah jenis-jenis awan yang berada di bumi. Ada awan tinggi, awan sedang, dan awan rendah. Sekian. Oke, selanjutnya saya akan menjabarkan beberapa macam alat untuk mengukur hujan. Yang pertama ada alat pengukur hujan optikal. Alat pengukur hujan ini terdapat sensor di dalamnya yang bekerja untuk menangkap curahan air. Sensor tersebut sebagai optical sensor. Berikut cara kerja lengkapnya. Yang pertama, penakar hujan ini memiliki beberapa saluran. Yang kedua, pada setiap saluran terdapat laser diode dan pendeteksi fotoresistor untuk mendeteksi gambar yang terekam oleh sensor. Yang ketiga, ketika air terkumpul dan menjadi tetesan tunggal atau single drop, maka akan jatuh ke batang laser. Dan yang terakhir, sensor disesuaikan dengan angle yang tepat agar laser mampu membaca tanda, misalnya lampu flash, cahaya flash dari fotodetektor yang bisa terbaca kemudian akan dikirimkan ke recorder. Ini ada contoh alat mengukur alat hujan optikal dengan harga Rp1.214.905 dengan spesifikasi sebagai berikut, dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya ada alat pengukur hujan tipping bucket. Tipping bucket merupakan alat mengukur curah hujan yang bervolume lebih dari 200 mm per jam atau lebih. Untuk lebih jelasnya, berikut cara kerja alat ini. Yang pertama, curahan air hujan akan masuk melalui corong, penakar, dan dialirkan untuk memenuhi isi bucket. Setiap 0,5 mm air hujan yang masuk, bucket akan terbalik dan berjungkit, maka bucket lain akan menampung air yang masuk berikutnya. Ketiga, ketika bucket berjungkit, pena akan menandai bias 0,5 skala atau 0,5 mm. Yang keempat, pena akan menggoreskan bias sebagai tanda dengan gerakan naik dan turun. Dan yang terakhir, goresan pena tersebut merupakan tanda skala bias untuk mengetahui berapa curah hujannya. Kemudian ini merupakan contoh alat pengukur hujan tipping bucket dengan harga $92,88 atau kalau dirupiahkan sekitar seharga Rp1.401.470. Oke, berikutnya ada alat pengukur hujan ombrometer. Alat pengukur curah hujan ini merupakan salah satu yang biasa digunakan para pengamat. Benda ini dioperasikan secara manual. Mengutip dari ilmu geografi, genseting menjadi yang paling banyak digunakan di Indonesia. Berikut cara kerjanya. Yang pertama, apabila ada hujan turun, air akan masuk ke dalam corong penakar, lalu air akan dialirkan dan ditampung pada tabung penampung. Setelah berjam-jam pengamatan air hujan, maka akan diukur dengan gelas ukur. Ketika jumlah curah hujan melebihi kapasitas gelas ukur, pengukuran akan dilakukan beberapa kali hingga habis. Lalu ini merupakan salah satu contoh
alat pengukur hujan ombrometer dengan harga 900.000 dengan spesifikasi sebagai berikut.